Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya teman-teman. Selamat datang kembali di channel kesayangan kita, channel Ilo Ekstrim. Dan dimanapun teman-teman berada, semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat, tanpa kekurangan satu apapun. Amin amin ya robbal alamin. Dan di malam minggu yang ceria ini kita akan mencoba bawakan satu kisah dari Mas Khairul Anam. Wow, sudah yang keberapa kalinya ini ya kisah dari Mas Khairul kita bawakan. Dan semoga kisah ini bisa menemani malam minggu teman-teman semuanya. Dan sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, kami ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh teman-teman yang sudah selalu setia hadir, yang sudah selalu setia mendukung channel kami. Karena kehadiran teman-temanlah kami selalu bersemangat berkarya di setiap harinya. Dan gak pakai berlama-lama, langsung aja kita masuk ke dalam kisahnya. Mode horor. Gerobak nasi goreng Mas Romdon. Mutar dan Romdon adalah penjual nasi goreng yang sering mangkal di pinggir jalan raya. Di pinggir jalan itu hanya mereka berdua saja yang berjualan, dan mereka pun selalu berjualan dengan menggunakan gerobak yang berwarna kuning dengan strip coklat. Sejak dari kampung halaman, mereka memang sudah berniat untuk merantau dan berjualan nasi goreng Madura seperti yang lain. Karena tidak mau kalah bersaing, mereka pun memilih suatu daerah yang mana belum ada penjual nasi goreng sama sekali. Berangkat dari kampung halaman yang sama membuat mereka selalu berbarengan, mulai dari berbelanja ayam dan bumbu-bumbu lainnya hingga sampai berjualan. Setiap jam 5 sore, mereka pun sudah saling mengkode kalau selepas maghrib mereka sudah harus berangkat. Mereka berjualan mulai dari selepas maghrib hingga jam 12 malam. Kalau memang belum habis, biasanya mereka akan molor maksimal sampai dengan jam 1 dini hari. Tempat mangkal mereka pun sama, di depan rumah sakit yang ramai lalu lalang orang. Sebagai perantau yang datang di tempat orang, Mutar dan Romdon menanyakan perihal pantangan di tempat itu. Orang-orang kampung yang terkenal ramai itu pun menjelaskan satu pantangan saja. Mas, kalau di sini berjualan di hari Selasa adalah pantangan. Jadi sebaiknya kalau hari Selasa libur saja. Begitulah kata sesepuh di kampung tempat mereka tinggal. Mutar dan Romdon mengangguk. Selain itu tidak ada pantangan lagi. Mereka pun lalu mulai berjualan nasi goreng. Pada awalnya semua tampak baik-baik saja. Lalu pada suatu kesempatan mulailah timbul rasa iri di hati Romdon. Hal itu dikarenakan jualan Mutar lebih laris ketimbang jualan Romdon, padahal mereka berjualan berdampingan. Namun orang-orang memilih membeli di tempat Mutar. Wah, maaf mas, nasi gorengnya sudah habis, tapi di tempat saya itu masih ada. Mutar menawarkan nasi goreng milik Romdon, namun pembeli itu menolak. Kalau bukan Cah Mutar, saya kurang mantap rasanya. Pembeli itu pun langsung pergi. Romdon yang mendengar kata-kata dari calon pembeli tadi merasa sakit hati. Romdon juga mulai tidak nyaman bila berjualan berdampingan dengan Mutar. Selain membuat hatinya sakit setiap hari, juga membuat dagangannya tidak pernah habis. Rom, gimana? Masih banyak nasi gorengmu? Mutar yang selesai menghitung uang hasil penjualan pun mulai menghampiri Romdon. Baru laku 1 porsimu. Romdon mengeluh. Mutar meminta sabar. Siapa tahu nanti akan banyak pembeli setelahnya. Romdon pun hanya mengangguk. Namun di dalam hati dia tak henti-hentinya mengumpat. Sampai jam 1 malam, dagangan Romdon hanya laku 1 porsi saja. Itu pun yang membeli adalah tetangganya sendiri yang merasa tidak enak. Romdon dan Mutar pun lalu pulang dengan perasaan yang berbeda. Sepanjang perjalanan, Mutar terus bersiul-siul. Ia tampak bahagia karena dagangan yang dibawanya habis tak bersisa. Sedangkan Romdon hanya diam dan cemberut. Ketika sampai di rumah, Romdon pun mulai memikirkan cara untuk dagangannya bisa laris seperti dagangan Mutar.
Jika dia terus-terusan berjualan seperti hari ini, maka dia akan rugi dan juga akan bangkrut. Dia tidak mau hal itu terjadi, makanya dia pun harus putar otak untuk mencari cara agar dagangannya bisa laris seperti dagangan mutar. Satu-satunya cara yang manjur untuk merebut pelanggan adalah dengan cara berjualan saat mutar libur. Mutar yang sangat mematuhi perkataan sesepuh untuk selalu libur pada hari Selasa. Nah, itu menjadi satu kesempatan Romdon untuk bisa merebut pelanggan milik Mutar. Romdon semakin yakin jika ia bisa merebut para pelanggan Mutar karena Mutar yang selalu menginap ke rumah mertua sejak pagi di saat libur. Hari yang ditunggu-tunggu itu pun datang. Romdon mempersiapkan dagangan sejak pagi dan dengan tenang karena tahu Mutar tidak ada di rumah. Tetangga yang kebetulan tahu Romdon akan berjualan pun kaget dan menegur. "Rom, bukan ini hari Selasa. Masa kamu mau jualan?" Tetangga itu menegur. "Ya mas, saya lagi butuh uang," Romdon menjawab dengan memelas. "Tapi bagaimanapun juga, jualan pada hari Selasa di sini itu menjadi pantangan, Rom. Sebaiknya jangan kamu langgar." Tetangga itu coba mengingatkan lagi, namun Romdon tidak menggubris. Tetangga itu pun lalu pergi dengan wajah yang kesal. Dia tidak mau lagi mengurusi Romdon. Dan saat hendak berangkat, Asih, sang istri, meyakinkan Romdon untuk kedua kalinya. "Mas, kamu yakin mau jualan di hari Selasa ini?" "Yakin. Memangnya kenapa sih? Kamu takut?" "Sudah, jangan terlalu percaya dengan hal-hal yang seperti itu. Ini adalah kesempatan kita untuk bisa merebut para pelanggan milik Mutar." Romdon menjawab dengan menggebu-gebu. Asih pun lalu membiarkan suaminya berangkat berjualan. Saat hendak keluar dari gang di kampung itu, dia pun coba diingatkan lagi oleh para tetangga, namun jawaban Romdon sama, dia butuh uang. Tetangga tersebut pun tidak bisa menjawab apa-apa lagi. Ketika sampai di tempat mangkal yang sama, Romdon melihat jalanan yang sangat lenggang. Suasana malam itu berbeda sekali dengan suasana malam di hari lain. Tubuh Romdon merinding. Dia merasakan malam seolah semakin dingin hingga mulai menggerogoti tulang-tulangnya. Duh, kenapa sepi sekali? Padahal kalau hari biasa jalanan dan rumah sakit tampak ramai. Gumam Romdon sambil memakai jaket yang kebetulan ia bawa. Romdon menunggu pembeli di sana, namun dari selepas maghrib sampai dengan jam 11 malam tidak ada pembeli sama sekali. Angin berhembus kencang hingga nyaris membuat gerobaknya terjatuh. Untung Romdon sigap dan menahan gerobak itu agar tidak jatuh. Hujan rintik-rintik mulai turun. Kilatan demi kilatan menyambar di langit. Romdon mulai memasang payung di atas gerobak yang menggerutu karena hujan malah turun, sedangkan dagangannya belum laku juga. Sambil memandangi hujan, Romdon menutupi kompor dan gas supaya tidak terkena air hujan. Tak selang berapa lama, ada seorang perempuan yang menepi dan memesan nasi goreng. Romdon tampak kegirangan, dia pun segera membuatkan 3 porsi nasi goreng pesanan perempuan yang terlihat wajahnya agak pucat. Sambil menunggu nasi goreng matang, Romdon memotongi mentimun di atas kertas minyak. Nasi goreng yang sudah matang pun diangkat, lalu ditaruh di atas potongan kertas minyak yang sudah ia rapikan. Tangan Romdon begitu cekatan membungkus nasi goreng tersebut. "Aduh, sebentar ya mbak, plastiknya habis." Romdon mencari-cari kantong plastik, tapi di dekat tumpukan kertas minyak tidak ada. Terpaksa Romdon mengambil di bawah. Dan saat ia berdiri, perempuan yang tadi memesan hilang. Romdon mencari ke sekitaran, namun sosok perempuan tadi tidak ada. Ya, tidak mungkin perempuan itu bisa menghilang secepat itu. Tubuh Romdon semakin bergetar tidak karuan. Selain terkena air hujan dan dingin, sosok perempuan yang hilang barusan membuat tubuhnya semakin drop. Hujan reda. Romdon terus-menerus bersin-bersin. Dia tidak bisa lanjut sampai jam 1. Dia harus pulang karena badannya mulai demam. Romdon pun bergegas pulang, namun di tengah jalan dia melindas sebuah batu besar hingga membuatnya terjatuh. Nasi, bakmi, dan bahan-bahan lainnya yang ada di dalam gerobak jatuh di kubangan air. Romdon hanya bisa melongo sedih. Semua barang dagangannya tidak bisa diambil dan dijual lagi karena memang sudah sangat kotor.
Dengan hati yang hancur lebur dan tubuh yang tidak karuan, dia pun mencoba mengangkat gerobak itu sendirian. Jalanan malam itu sangat sepi, apalagi kala itu habis hujan sehingga tak ada satupun orang yang membantu Romdon. Saat tiba di rumah, tubuh Romdon mulai menggigil. Asi sang istri yang panik lalu segera mengambilkan selimut dan membuatkan teh manis hangat. Ada apa Thomas? Kok sampai kayak gini? Asi memegangi kening suaminya. Asi yang mengetahui tubuh sang suami panas langsung mengambil kompres. Tadi aku mengalami hal aneh loh dek. Pertama ada sosok perempuan yang memesan 3 porsi nasi goreng. Nah, pada saat aku mau berikan, orangnya hilang. Aku cari di mana-mana ndak ada. Cuaca juga tumben-tumbenan, dingin dan hujan. Nah, ketika hendak pulang, aku tuh jatuh dan semua dagangan tercebur di kubangan air. Romdon mengusap hidung yang keluar ingus, Asi pun terkaget. Mas, apa jangan-jangan ini gara-gara pantangan itu ya mas? Mungkin aku kapok dek. Kabar Romdon yang jatuh sakit sampai ke telinga tetangga dan juga Muhtar, sehingga membuat mereka pun berbondong-bondong untuk menjenguk Romdon. Di depan para tetangga dan Muhtar, Romdon mengungkapkan penyesalannya dan ia pun berjanji untuk tidak akan melanggar pantangan lagi. Romdon mulai sembuh setelah 3 hari melawan demam dan rasa sakit di tubuh. Tapi dia masih menyimpan rasa iri dengan Muhtar. Dia pun masih berupaya untuk mencari cara agar dagangannya bisa laris. Dan salah satu hal yang dia pikirkan adalah mencari lokasi lain karena lokasi tempat ia mangkal sudah identik dengan nasi goreng Muhtar. Jadi kalau dia masih berada di sana, sama saja dia hanya seperti obat nyamuk untuk Muhtar dan pelanggan setianya. Romdon yang sudah menemukan cara mulai menjalankan cara itu besok. Pertama, dia harus menghindari ajakan Muhtar setiap akan mau berangkat. Ia tidak mau Muhtar ikut berjualan di tempat baru yang sudah ia temukan. Hari pun berjalan begitu cepat. Selepas maghrib, Muhtar sudah bersiap seperti biasa. Dia pun mendatangi Romdon yang kala itu terlihat belum siap. Gerobak nasi goreng yang ada di depan masih kosong. Muhtar menggeleng. Ia merasa heran dengan kelakuan Romdon yang sering molor jika ingin berjualan. Ram, ayo, berangkat tidak? Muhtar sedikit berteriak ketika ia tiba di depan rumah Romdon. Kamu duluan aja Muh, perutku sakit. Romdon mulai melancarkan aksi. Ia ingin Muhtar berjalan lebih dulu karena ia yang ingin mencoba tempat yang baru. Yakin nih, aku duluan. Yakin gak mau bareng? Muhtar merasa tidak enak karena harus mendahului teman seperjuangannya itu. Yakin? Kamu duluan aja ndak apa-apa. Muhtar pun lalu berangkat tanpa merasa curiga. Tak berselang lama, Romdon mulai mengeluarkan nasi dan juga perlengkapan jualan yang lain. Romdon tampak buru-buru karena jam kala itu sudah hampir menunjukkan pukul 7 malam. Selesai mempersiapkan semua, dia pun lalu berangkat. Malam ini dia mangkal di depan swalayan karena di sana juga ramai orang yang berlalu lalang berbelanja. Siapa tahu di antara mereka ada yang tertarik dengan nasi goreng jualannya. Romdon menanti dengan harapan yang sangat besar. Ketika ada orang lewat, dia terus mencoba untuk menawarkan nasi dan juga bakmi yang ada di gerobak itu, namun orang itu selalu melambaikan tangan. Sudah beberapa kali ia menawari, namun belum juga ada orang yang mau. Romdon yang merasa lelah mulai duduk di trotoar sambil memegangi kepala. Kapan ada pembeli yang datang? Gerutu Romdon di dalam hati. Setengah jam dia menunggu lagi. Tiba-tiba ada yang mendatangi. Romdon yang melihat 2 perempuan yang masih muda itu tanpa kegirangan, dia berdiri dengan sangat antusias. Salah satu perempuan memesan 2 bungkus nasi goreng. Romdon lalu kegirangan. Dia pun mulai menyalakan kompor dan mulai menggoreng nasi. Pedes atau enggak mbak? Romdon bertanya dengan ramah. Yang satu pedes, yang satunya lagi nggak usah terlalu pedes. Perempuan itu menjawab sambil mencari-cari uang di dalam dompet.
Siap mbak. Romdon dengan cekatan dan semangat langsung menggoreng nasi 2 porsi pesanan pembelinya itu. Bau aroma bumbu nasi goreng itu menyerbak melalui kepulan-kepulan asap, membuat beberapa orang yang berlalu lalang mulai melirik sebentar lalu melanjutkan perjalanan. Mereka pun masih menunggu nasi goreng itu matang. Hingga datang lagi satu sosok perempuan. Romdon menduga itu rombongan yang sama dengan pembelinya saat ini. Kalian beli apa? Perempuan itu bertanya dengan sedikit basa-basi. Ini beli nasi goreng. Ya, kenapa gak bilang-bilang kalau mau beli nasi goreng? Perempuan yang baru datang itu menggerutu. Loh, memangnya kenapa? Kamu tinggal pesan aja kok. Kan kita masih di sini. Teman yang tadi memesan menjawab dengan agak sewot. Bukan itu maksudku. Kalau kalian mau beli nasi goreng, aku itu punya tempat yang recommended loh. Biasanya penjual nasi goreng itu mangkalnya di depan rumah sakit. Perempuan itu berkomentar tanpa merasa bersalah, padahal jelas-jelas Romdon ada di depan matanya. Romdon yang mendengar perkataan itu pun kembali sakit hati. Tentu saja dia tahu yang dimaksud perempuan itu. Ya, siapa lagi kalau bukan Mutar. Dia merasa sial dan kesal. Dimanapun dia berada, selalu saja ada yang membanding-bandingkan nasi gorengnya dengan nasi goreng milik Mutar. Kamu itu loh, ada bapak penjualnya ngawur, tegur sang teman yang merasa tidak enak didengar oleh Romdon. Mereka terlambat karena Romdon sudah terlanjur sakit hati. Dia pun melayani pembeli itu dengan wajah yang kesal. Bahkan wajah yang semula penuh dengan senyum dan keramahan kini berubah menjadi cemberut seolah penuh amarah. Dia memberikan nasi goreng pesanan mereka dengan wajah masam. Perempuan tadi merasa bersalah saat membayar. Maaf ya pak, sebelum pergi perempuan itu sempat meminta maaf, tapi Romdon tidak menggubris. Mereka pergi sambil terus membicarakan Mutar. Romdon masih mendengar obrolan mereka soal porsi. Mereka menganggap porsi milik Mutar lebih banyak ketimbang porsi nasi goreng miliknya. Hal itu pun semakin membuat Romdon merasa kesal. Dia tidak tahu harus bagaimana lagi. Malam itu hanya 2 porsi saja yang laku. Bahkan dia yang sengaja molor sampai jam 2 pagi tidak kunjung mendapat pembeli lagi. Romdon pulang terlambat dengan perasaan dan hati yang dongkol. Sesampai di rumah dia pun langsung bercerita kepada Asi istrinya soal kejadian tadi. Istrinya pun juga kebingungan mencari cara. Mereka tidak mungkin menambah porsi seperti yang dilakukan oleh Mutar. Ya, menambah porsi sama saja mengurangi laba. Mereka tidak mau berjualan hanya untung sedikit. Tiba-tiba, Asi langsung teringat dengan keluarga di rumah dan terbesitlah ide. Mas, bagaimana kalau kita taburi saja tempat yang biasa digunakan Mas Muhtar itu berjualan, kita taburi saja dengan tanah kuburan. Gimana? Loh, untuk apa ya? Loh, masnya belum pernah dengar soal tanah kuburan? Ya belum. Fungsinya apa? Romdon mencari penasaran dan mendesak istrinya untuk segera bercerita. Asi pun lalu menceritakan tentang tanah kuburan itu pada suaminya. Ya, santet tanah kuburan ternyata sudah sering dilakukan oleh kakak-kakak dan juga saudaranya yang lain untuk mematikan usaha pesaingnya. Romdon yang baru kali ini mendengar hal itu pun menjadi sangat antusias. Asi melanjutkan, penjelasan itu membuat suaminya ingin segera mencari tanah kuburan seperti yang dimaksud oleh Asi. Jadi, nanti saat tanah itu sudah ada di sana, dagangan milik Muhtar itu akan mudah basi. Selain itu, di tempat itu akan tercium aroma busuk dan juga amis. Asi bercerita dengan sangat bersemangat sehingga memancing hasrat yang sudah lama terpendam di dalam hati suaminya. Kalau gitu, ayo secepatnya kita cari tanah kuburan itu. Kuburannya kuburan biasa kan? Romdon langsung menggandeng sang istri. Asi malah menertawakan suaminya. Ya tidak bisa sembarangan loh mas. Kita itu perlu pergi ke orang pintar dulu. Romdon menghembuskan nafas sambil menjatuhkan dirinya ke sofa. Dia pikir bisa langsung mengambil tanah kuburan lalu menaburkannya. Asi menggeleng. Dia lalu meminta Romdon untuk diam dulu karena ia ingin segera menelpon sang kakak. Romdon membawa tanah kuburan
yang dibungkus dengan kain kafan itu ke depan rumah sakit. Sebelum mengeluarkan dari kantong plastik, Romdon mengamati sekitaran. Ia harus memastikan jika keadaan sekitar aman. Dan sepertinya aman, sudah tidak ada orang yang lewat. Ia tersenyum jahat. Keadaan itu pun ia manfaatkan untuk mengeluarkan kain kafan yang ada di dalam kantong plastik. Ia lepas semua tali yang mengikat tanah itu. Perlahan tanah itu dia taburkan merata di sana. Romdon memberikan lebih banyak di tempat yang biasa digunakan untuk gerobak nasi goreng milik Muhtar. Agar tidak mencurigakan, Romdon pun mencampurkan tanah kuburan itu dengan tanah yang ada di sana. "Mampus kamu, Muhtar. Sebentar lagi para pelangganmu akan pergi," umpat Romdon dengan kegirangan. Romdon pun lalu memasukkan kain kafan itu kembali ke plastik. Karena merasa sudah merata, Romdon bergegas pulang. "Bagaimana, Mas?" Asi yang sudah tidak sabar menanti kepulangan suaminya sejak tadi berdiri di depan pintu dan mondar-mandir. "Sudah beres, Dek. Mas sudah taburkan semua tanah itu dan Mas tutupi dengan tanah yang ada di sana. Ya, biar orang-orang dari curiga." Romdon mengajak tos sang istri. "Sip, tapi tidak ada yang tahu kan, Mas?" "Aman-aman." Romdon dan Asi pun kembali mempersiapkan dagangan untuk nanti malam. Ayam-ayam dan juga sayuran yang tadi mereka beli mulai mereka siapkan. Selesai mempersiapkan nasi, bakmi dan juga bahan lain, mereka mulai membuat sambal dan juga bumbu rahasia. Tak terasa, maghrib pun tiba. Romdon kali ini lebih bersemangat. Seluruh dagangan mulai ia tata di gerobak. 2 tabung gas, wajan, dan peralatan lain ia masukkan ke kolong yang ada di bawah gerobak. Asi menjinjing sambal dan bumbu rahasia, lalu menaruhnya di dekat tumpukan minyak, kecap, dan juga saus. "Semuanya sudah siap, Mas. Mandi dulu, buruan. Habis itu langsung berangkat ya." Wajah Asi terlihat sangat cerah malam ini. "Siap." Romdon tersenyum. Muhtar yang lewat di depan rumah Romdon pun terkejut karena seluruh dagangan temannya sudah siap, tidak seperti hari-hari biasanya. Muhtar pun tampak senang, sepertinya Romdon lebih bersemangat berjualan malam ini. "Wah, tumben, sudah siap semua, Rom." Muhtar mengacungkan 2 jempol memuji temannya itu. "Iya ini Muh, gak tahu hari ini kok rasanya kok aku lebih semangat ya." Romdon tersenyum sambil merapikan rambut hitam yang masih terkena air itu. Mereka pun lalu berangkat bersama. Ketika sampai di depan rumah sakit, Muhtar menawarkan untuk ikut berjualan di sana. Romdon tentu langsung menolak. Ia pun memilih berjualan di tempat biasa. Muhtar tidak mempermasalahkan hal itu. Romdon pun kembali melanjutkan perjalanannya menuju ke depan swalayan yang memang lebih jauh. Ketika sampai di depan swalayan, Romdon memarkirkan gerobak seperti biasa. Sambil menunggu pembeli, Romdon berangan-angan berapa uang yang akan ia bawa pulang malam ini. Ia juga yakin bisa tidur lebih nyenyak karena kantongnya akan aman. Namun, angan-angan itu seolah sirna saat pembeli tak kunjung datang. Padahal sudah 1 jam lebih Romdon menanti kehadiran mereka. Jalanan yang ada di depan tampak ramai, tapi keramaian itu ternyata kurang berpihak padanya karena tidak ada satupun dari mereka yang lewat melirik nasi goreng dagangannya. Romdon yang merasa kecewa pun hendak pulang dan memprotes sang istri. Tanah kuburan yang sudah ia taburi ternyata tidak bekerja sama sekali. Semua sama seperti hari-hari biasa, tak ada satupun pembeli yang datang. "Mas, apa nasi gorengnya masih ada?" Romdon yang kala itu sudah bersiap-siap untuk pulang dikejutkan dengan suara seorang perempuan. "Masih ada, Mbak. Ayo, silakan, silakan." Romdon meletakkan kembali barang-barang yang tadi sudah dia susun di bawah. "2 porsi ya, Mas, pedas." Perempuan itu menunjuk sambal yang ada di dekat wadah bumbu rahasia. Romdon pun dengan telaten mulai menyiapkan pesanan dari pembeli pertamanya itu. Tak berselang lama, satu rombongan datang. Kira-kira ada 10 orang, masing-masing dari mereka memesan 2 porsi. Romdon bertambah girang tak karuan. Ternyata sejak tadi dia sudah berprasangka buruk dengan tanah kuburan itu. Ia tidak menyangka jika tanah kuburan itu bekerja dengan baik. Keyakinan Romdon pada tanah kuburan itu semakin tinggi saat mendengar orang-orang mulai menceritakan tentang nasi goreng Muhtar.
Kamu tadi cium bau busuk dan sedikit amis seperti darah nggak? Perempuan itu memulai obrolan dengan teman yang duduk di depannya. Romdon yang masih menggoreng nasi itu mulai menguping. Suara perempuan itu terdengar lumayan keras sehingga Romdon juga bisa mendengarnya. Ya, aku juga nyium deh. Bau sekali ya. Padahal itu aku sudah langganan lama di sana. Tapi baru kali ini nyium bau seperti itu. Ya, selain bau, aku tadi juga lihat loh, banyak kecoa di dalam gerobak. Ih, kecoa itu kok injek-injek daging, nasi, bakmi, dan ayamnya. Makanya tadi aku langsung ajakmu ke sini. Semua cerita yang didengar membuat Romdon sangat bahagia. Tanah kuburan itu ternyata bekerja dengan sangat baik. Para pelanggan yang sering membeli di tempat Mutar pun kini mulai beralih ke tempatnya. Walau masih sedikit, tapi bagi Romdon itu sudah lumayan cukup. Romdon yang merasa bosan melihat Wajan terus-menerus mencoba melihat keadaan sekitar saat ia sedang menggoreng nasi. Di seberang jalan, terlihat ada ibu-ibu parubaya yang terus memandanginya. Pandangan itu tidak biasa, sedikit melotot. Mendapat tatapan semacam itu membuat Romdon memalingkan wajah kembali. Ia tatap Wajan dan kompor yang mengeluarkan percikan api-api kecil. Percikan itu malah mulai mengenai wajah Romdon. Romdon pun segera menjauhkan diri dari percikan itu dan tanpa sengaja ia melihat kembali ke seberang jalan itu. Ibu-ibu itu masih terus memandanginya. Siapa ya ibu-ibu itu? Kenapa dia tampak tidak suka dengan keberadaanku? Batin Romdon mulai tidak tenang. Ibu-ibu itu tidak juga pergi. Padahal swalayan kala itu sudah tutup. Tidak mungkin malam-malam seperti ini ia mencegat bus. Leher bagian belakang Romdon mulai terasa berat dan sedikit merinding. Ia semakin takut karena sejak tadi mata ibu-ibu itu tidak beralih memandanginya. Tanpa terasa, dagangan yang Romdon bawa hanya tersisa 2 porsi saja. Dengan rasa bahagia yang membumbung tinggi, Romdon mulai membereskan dagangan dan menatanya serapi mungkin. Angin yang berembus sepoi-sepoi semakin menyempurnakan kebahagiaan Romdon malam itu. Romdon sempat melirik ke seberang jalan saat sedang beres-beres dan ternyata sosok ibu-ibu itu masih ada di sana. Romdon pun bergegas membereskan seluruh barang-barangnya. Gerobak itu pun ia dorong usai semua beres karena ia ingin mengecek dagangan milik Mutar. Romdon sengaja melintas melewati depan rumah sakit. Padahal ia sudah jarang sekali lewat sana ketika pulang dari berjualan. Sorak-sorai menggelora di dalam hati saat melihat dagangan Mutar yang masih banyak. Romdon yang ingin sekedar berbasa-basi dan sedikit berbangga diri menanyakan perihal dagangan Mutar. Daganganmu masih banyak, Mu? Tumben Romdon tersenyum. Iya Rom, ya namanya juga jualan, kan tidak harus setiap hari habis. Mutar sedikit terlihat sedih. Romdon pun lalu mengajak Mutar pulang sambil mengetuk kaca gerobaknya. Mutar yang tahu dagangan temannya tersisa hanya tinggal 2 porsi saja pun mengacungkan jempol. Entah mengapa, ia malah ikut merasa senang melihat dagangan temannya itu habis. Mereka pun lalu pulang. Mutar tidak banyak bicara sepanjang perjalanan. Ia masih memikirkan beberapa komentar dari para pelanggannya. Bau busuk dan amis terlontar dari bibir mereka sehingga membuat hatinya merasa sakit. Padahal sejak ia datang, dia tidak mencium apa-apa. Sementara itu, Romdon berbeda. Ia tampak bahagia. Dia yakin tidak lama lagi para pelanggan milik Mutar akan berpindah padanya. Rencananya, Romdon akan menambah porsi dagangannya besok. Dia pun sudah memperkirakan akan mendapatkan pelanggan yang lebih banyak. Mereka sudah sampai di gang. Mutar melambaikan tangan ketika sampai di depan rumah Romdon. Lambaian tangan itu Romdon balas dengan senyum yang penuh makna. Asi sudah tidak bisa menahan rasa penasaran yang berkobar di hati saat melihat sang suami datang. Ia pun segera berlari secepat mungkin. Ih, dagangannya habis ya mas. Asi berjingkrak-jingkrak lalu ia memeluk Romdon. Hebat, hebat sekali tanah kuburan itu. Manjur dek. Romdon membalas pelukan sang istri. Mereka pun merayakan keberhasilan kecil malam itu dengan makan sisa jualan dan meminum es sirup. Besok mereka rencananya akan membuat porsi jualan yang lebih banyak lagi.
Romdon kembali berjualan seperti biasa di depan swalayan. Kompor yang ada di tungku sudah menyala, percikan api-api kecil terbang terkena angin. Baru beberapa menit Romdon duduk di trotoar, sudah ada pembeli yang datang. 2 porsi mas. Lagi-lagi, pembelinya adalah seorang perempuan. Wajah perempuan itu terlihat tampak sedang kesal. Romdon harus bisa bersikap seramah mungkin agar rasa kesal dari perempuan itu tidak semakin membesar. Perempuan itu lalu meminjam kursi yang Romdon bawa. Ia lalu duduk sambil memanyunkan bibirnya. Mas, masnya tahu enggak penjual nasi goreng yang ada depan rumah sakit sana? Perempuan itu memecah keheningan dengan mencoba mengajak Romdon mengobrol. Wah, yang di sana? Ya, saya tahu. Memang ada apa ya mbak? Romdon menjawab sembari menggoreng nasi yang sudah mulai matang. Kenapa ya? Pas aku beli tadi, itu tempatnya kayak bau busuk dan bau amis gitu. Lalu pas aku baru makan nasinya itu pahit semua seperti nasi basi. Sampai muntah-muntah aku di sono loh mas. Perempuan itu lalu menggerutu setelah bercerita. Romdon tersenyum seolah kegirangan. Ya, mungkin ini adalah kesempatan untuk dia menjatuhkan Muhtar. Ia pun mencoba merangkai kata-kata agar perempuan yang sedang duduk itu percaya dengan ucapannya. Ya, kalau saya dengar-dengar dari orang lain, Mbak. Ini saya dengar dari orang loh, Mbak. Ya, dia itu memang sering pakai nasi sisa kemarin. Ya, jadi wajar saja kalau baunya seperti itu. Romdon memasang mimik wajah mencekam agar perempuan itu percaya. Ah, masa sih, Mas? Emangnya Masnya kenal sama penjual nasi goreng sana? Perempuan itu kaget. Wah, tidak. Saya tidak kenal. Romdon langsung mengelak ketika mendapat pertanyaan semacam itu. Dari pembicaraan itu, gosip tentang nasi basi pun menyebar. Hampir semua pelanggan Muhtar pun lari ke tempat Romdon. Dagangannya pun kini menjadi habis setiap harinya. Ia merasa sangat senang dan selalu tambah bersemangat ketika hendak pergi berjualan. Hingga suatu malam, saat dia sedang membereskan barang-barang, Romdon melihat sosok ibu-ibu duduk di sebelah kanan ia berjualan. Jaraknya sangat dekat sekali. Tatapan ibu-ibu itu membuat Romdon panik dan buru-buru memasukkan barang-barangnya ke dalam gerobak. Bau kemenyan dan bau bunga mawar sangat tercium menyengat. Romdon yang mencium bau itu pun semakin gemetar. Suasana malam itu semakin mencekam karena jalanan sepi, sehingga hanya ada mereka berdua saja. Gerobak yang sudah siap pun ia dorong dengan sedikit berlari. Romdon benar-benar takut. Tanpa terasa ia pun sudah sampai di rumah. Romdon mulai meletakkan gerobak itu dan duduk terkapar di kursi teras. Asih, sang istri yang melihat suaminya ngos-ngosan dan lemas itu pun langsung mendekat. Loh, kenapa mas? Kok tubuhmu sampai lemas gini? Asih mengecek suhu tubuh suaminya dan memegang kening dan beberapa bagian lain. Tadi aku dikejar sama sosok ibu-ibu parubaya. Aku ndak kenal siapa dia. Yang jelas saat kita dekat itu bau kemenyan dan bau bunga mawar terasa sekali di hidung. Loh, terus gimana mas? Aku ndak tahu lagi deh. Aku tadi lari sambil dorong gerobak sampai rumah. Setelah mendengarkan cerita itu, Asih menuntun suaminya masuk ke dalam rumah. Rasa lelah yang begitu kuat membuat Romdon tertidur lebih dulu di atas kasur. Asih mencoba mengingat apa yang dikatakan oleh kakaknya. Ia mencari tahu apakah ini semua ada kaitan antara kejadian yang suaminya alami dengan segala pantangan itu. Keesokan harinya, Romdon sudah bisa berjualan seperti biasa. Malam itu, dia lebih berhati-hati. Sosok ibu-ibu parubaya itu masih saja terus mengganggu pikirannya. Pandangan mata Romdon tidak berhenti menuju ke seberang jalan, tempat biasanya sosok ibu-ibu itu muncul. Setengah jam pun berlalu begitu cepat. Belum juga ada tanda-tanda pembeli yang datang. Romdon memejamkan mata karena takut dan sambil berdoa semoga cepat ada pembeli, sehingga dia pun tidak harus sendirian lagi dan akan berhadapan langsung dengan perempuan yang sudah berumur itu. Mas, biasa 3 porsi. Suara laki-laki bertubuh ramping itu mengejutkan Romdon. Ia pun nyaris meloncat dan kabur. Duh, kenapa kaget gitu mas? Kayak lihat hantu saja, ejek laki-laki itu sambil cekikikan. Gak apa-apa mas, tadi saya ngantuk. Romdon mengelak.
Malam itu, pembeli datang membludak, membuat Romdon harus pulang lebih awal. Ia merasa sangat senang karena tidak akan bertemu lagi dengan sosok ibu-ibu parubaya. Jam 10 malam, Romdon pun sudah mendorong gerobak yang pergi dari tempat ia biasa berjualan. Jalanan yang sering ia lewati kini mendadak menjadi sepi. Romdon pun mulai merasakan hawa tidak enak. Seluruh tubuhnya merinding. Angin yang tadi senantiasa berembus mendadak seperti lenyap. Suasana seperti itulah yang tidak ia sukai. Ia pun terus mendorong gerobak itu dengan sekuat tenaga. Ia harus cepat pulang agar tidak bertemu lagi dengan sosok ibu-ibu parubaya. Namun sayang, sosok ibu-ibu parubaya itu kini sudah berdiri tepat di tengah jalan dan menghentikan laju gerobak Romdon. Jangan ganggu aku mau lewat. Romdon yang sudah berada persis di depannya pun membelokkan gerobak kesayangannya agar bisa disampai di titik itu tidak mudah bagi Romdon. Ia harus mengumpulkan seluruh keberanian yang dimiliki, barulah dia berani berhadapan langsung dengan sosok ibu-ibu parubaya tersebut. Walaupun berani, Romdon tetap memejamkan mata karena wajah ibu-ibu itu terlihat sangat pucat. Tidak perlu takut. Aku hanya ingin memesan nasi goreng untuk acara syukuran di rumah. Ibu-ibu itu mengutarakan tujuannya yang menghentikan Romdon di tengah jalan. Hah? Yang benar, Bu. Romdon membuka mata. Ia sangat senang kala mendengar penuturan ibu-ibu itu. Benar, aku mau pesan 200 porsi nasi goreng. Kira-kira berapa harganya? Romdon shock kala mendengar jumlah yang ibu-ibu itu sebutkan. Pesanan itu masih membuat Romdon ragu karena selama berjualan belum pernah ada orang yang memesan nasi goreng sebanyak itu. Apa mungkin itu hanya akal-akalan saja? Bu, jangan bercanda dong. Saya ini sudah capek, mau pulang. Romdon menggeser gerobaknya dan menjauhi ibu-ibu parubaya itu. Apa uang segini cukup untuk membuktikan kalau aku benar-benar serius ingin memesan? Ibu-ibu itu lalu mengeluarkan uang. Mata Romdon menjadi tampak cerah. Wah, sangat cukup, Bu. Kalau boleh tahu di mana ya Bu rumahnya? Romdon boleh menerima uang itu dengan lebih semangat. Ibu-ibu itu memberikan kertas yang sudah lusuh pada Romdon. Romdon pun langsung mengamati sebentar kertas itu dan mengangguk. Selain alamat, ada juga rute yang tergambar sangat jelas di dalam kertas itu. Romdon pun segera pulang dan mengabarkan kabar bahagia ini pada Asih sang istri. Asih yang mendapat uang 3 kali lipat dari hari-hari biasanya pun kaget. Hingga hampir 5 menit bibirnya menganga, bahkan seolah tidak percaya. Ia mengelus-ngelus setiap sisi uang itu apakah asli atau tidak. Ternyata uang itu asli. Mas, ini benar ibu-ibu yang mengejarmu kemarin itu. Sekarang dia memesan nasi goreng sebanyak ini. Asih masih belum percaya. Yo benar toh, Dek. Coba dia sampai DP sebanyak itu. Loh, aku sendiri aja masih tidak percaya. Bahkan katanya aku itu disuruh menghitung semua habisnya. Nah, nanti baru akan dilunasi setelah acaranya selesai. Romdon mulai tersenyum. Aduh, kalau gitu bagaimana ya Mas ya? Kalau harganya kita naikkan saja 2 kali lipat supaya untung kita tambah banyak. Kapan lagi kita dapat pesanan sebanyak ini, Mas? Asih yang memang tidak pernah merasa puas mulai mengusulkan hal licik itu pada sang suami. Wah, cocok itu, Dek. Jadi nanti kita bisa punya uang lebih ke depannya. Romdon memiliki pikiran yang sama. Justru ia setuju. Mereka pun akhirnya memutuskan untuk tidur malam itu. Acara syukuran rencananya dimulai selepas Isya, sehingga Romdon harus berangkat selepas maghrib. Asih pun sudah membelikan beras dan juga bahan-bahan lain pagi ini. Romdon pun membantu dan memasak nasi saat sang istri membuatkan bumbu dan menyiapkan bahan lainnya. Oh iya, kabarnya si Mutar itu gimana ya? Romdon membuka obrolan karena sejak tadi mereka memang sibuk sendiri-sendiri. Ya, sejak kamu bilang pada orang-orang tentang nasinya basi, Mutar sama istrinya tidak pernah mau lagi bertegur sapa sama aku. Asih mulai menyeka keringat. Ya sudah, tidak apa-apa. Toh yang penting sekarang ini dagangan kita kan sering habis.
Suasana hening lagi. Namun, tak berselang lama, Asi memecah keheningan itu dengan meminta izin untuk membeli televisi. Ya bagus itu, Dek. Jadi nanti kita kan tidak akan terlalu ketinggalan berita. Romdan mengizinkan istrinya untuk membeli televisi karena tidak lama lagi ia akan mendapat uang yang melimpah. Tadi aku sudah pesen ke tukang kredit. Kita sudah deal dan televisinya itu rencananya diantar nanti sore. Asik kegirangan, Romdan mengangguk dan sedikit merasa kaget karena istrinya ternyata sudah memesan duluan sebelum izin. Tanpa terasa, maghrib pun tiba. Romdan dan Asi mengeluarkan nasi dan bahan-bahan pesanan ibu-ibu itu. 5 menit mereka mengeluarkan semuanya dan ketika sudah beres, Romdan pun pamit untuk mengantarkan pesanan. Hati-hati di jalan nih Mas. Asi memeluk suaminya. Siap dek, tunggu Mas pulang. Nanti Mas bawa uang banyak. Nanti kita hitung sambil kita nonton TV baru. Romdan mengibaskan nota yang harus dilunasi oleh ibu-ibu parubaya itu. Nota itu dibuat oleh Asi serapi mungkin supaya bisa dibaca. Tidak lupa dia naikkan harganya 2 kali lipat. Gerobak yang didorong Romdan terasa lebih berat. Ia terus melangkah sambil mendorongnya. Tanpa terasa ia sudah jauh dari keramaian. Jalanan yang ia lewati kali ini tampak sepi. Ia pun mulai memasuki daerah persawahan. Romdan sempat berhenti untuk mengecek rutenya. Rute yang ia lewati ini sudah benar sesuai dengan alamat yang tertulis. Dia masih harus lurus sampai ujung. Selama melewati jalanan itu, ia tidak pernah bertemu dengan siapa-siapa. Bahkan pandangannya melihat keadaan sekitar terasa sangat gelap. Padahal kala itu baru saja selepas maghrib. Makam yang sangat luas mulai terlihat. Pemakaman itu berada di kanan kiri. Romdan menelan ludah. Ia sempat takut dan berhenti. Andai saja ada jalan lain, pasti Romdan akan memilih jalan itu. Akan tetapi karena hanya itu adalah jalan satu-satunya, Romdan terpaksa harus melewati 2 pemakaman besar tersebut. Romdan agak sedikit berlari ketika ia mendengar suara orang yang berdehem. Rasa takut yang luar biasa mulai menyelimuti tubuhnya. Dia pun mempercepat jalannya. Area pemakaman itu ternyata sangat luas sehingga ia merasa sejak tadi tidak ada habis-habisnya. Rasa takut pun semakin menguasai hingga membuat ia berlari sambil terus mendorong gerobak. Pemakaman berhasil ia lewati. Romdan berhenti sejenak karena kelelahan. Ia ingin beristirahat. Burung-burung hantu saling bersautan dengan burung gagak di pohon beringin yang ada di depan. Bagaimana ini? Aku harus pulang atau melanjutkan perjalanan lagi ya? Romdan yang sangat ketakutan ingin sekali pulang, namun ia masih ada tanggungan yang harus diantarkan, apalagi ini sudah setengah jalan. Sangat sayang apabila ia harus kembali pulang. Dan tidak hanya itu yang menjadi pertimbangan Romdan, TV yang harus dilunasi pun juga menjadi pertimbangan yang paling kuat. Romdan akhirnya memutuskan untuk lanjut. Masih ada waktu. Jalanan masih mencekam ketika ia mulai melewati pohon beringin besar yang berdiri di kanan kiri jalan itu. Saat berhasil melewati pohon itu, Romdan merasa seolah seperti melewati sebuah gerbang. Mungkin cuma perasaanku. Gumam Romdan menguatkan diri agar tidak takut. Romdan pun tiba di sebuah perkampungan. Rumah-rumah di perkampungan itu kebanyakan terbuat dari bambu dan juga kayu. Anehnya, rumah-rumah itu tampak nyaris roboh. Bangunan rumah tersebut sudah miring sekali. Melihat rumah itu membuat Romdan menjadi takut sendiri. Ia membayangkan bangunan itu jatuh menimpa. Romdan pun lebih kuat lagi mendorong gerobaknya dengan sedikit berlari hingga ia menemukan sebuah keramaian. Banyak orang-orang berkumpul di sana. Romdan pun yakin jika itu adalah rumah ibu-ibu parubaya yang sudah memesan nasi goreng miliknya. Dia pun langsung berhenti tepat di tengah-tengah kerumunan itu. Sosok ibu-ibu parubaya mulai muncul dari rumah yang reot itu, lalu mendekat dan meminta orang-orang di sana menghabiskan nasi goreng itu. Romdan kaget karena mereka memakan nasi dan juga bahan itu secara mentah. Pada awal dia sempat ingin melarang, namun karena orang itu banyak sekali, ia menjadi kalah dan justru malah terpental. Gerobak miliknya kini sudah tidak terlihat lagi, seolah tenggelam di antara kerumunan orang.
Ia menunggu sampai kurang lebih setengah jam. Semua nasi dan bahan lain sudah tidak ada sisa, bahkan sampai daun-daunnya pun tak ada. Romdon menelan ludah. Semuanya mereka makan. Dia masih tidak percaya. Nah, berapa total semua yang sudah mereka makan? Suara ibu-ibu parubaya itu mengagetkan Romdon yang masih terperangah. Ini Bu, Romdon menyerahkan nota tadi. Ibu-ibu itu pun mulai mengambil uang. Setelah transaksi selesai, Romdon pun bergegas pulang. Ia sangat kegirangan karena ternyata seluruh porsi pesanannya itu benar-benar dibayar. Ia pun langsung bergegas pulang. Saking senang dan bahagianya, ia pun menjadi tidak takut lagi jika harus melewati jalanan yang menyeramkan tadi. Asi pun kaget karena sang suami pulang lebih cepat dari perkiraannya. Dia pun lalu bergegas membantu sang suami untuk membereskan peralatan jualan, lalu mengajak masuk. Asi membuatkan minuman untuk Romdon. Mas, bagaimana tadi? Mereka mau bayar nggak dengan harga sebesar itu? Asi sudah tidak sabar. Sejak tadi yang ia pikirkan hanyalah uang, uang, dan uang saja. Dia tidak pernah menanyakan apa yang sudah Romdon alami sejak ia berangkat tadi. Luar biasa, Dek. Ibu-ibu itu bayar loh, tanpa banyak tanya. Romdon selesai meneguk minuman yang istrinya berikan. Asi pun lalu meminta Romdon untuk memperlihatkan uang itu, dan ketika mengeluarkan kantong plastik berwarna hitam yang ada di saku celana, Asi mulai bertepuk tangan karena sudah tidak sabar. Romdon mulai membuka kantong itu, dan ketika plastik itu berhasil dibuka, betapa terkejutnya mereka karena yang terlihat hanyalah daun Kamboja. Tangan Romdon bergetar seketika. Mas gak lagi bercanda kan? Asi masih tidak percaya dan masih tertawa. Aku beneran. Tadi uang itu aku masukkan ke sini loh, Dek. Tapi kenapa berubah jadi daun Kamboja? Romdon menjawab dengan suara terbata-bata. Kamu yakin, Mas? Beneran? Kepala Asi mulai menjadi terasa berat. Yakin, Dek, yakin. Asi pun pingsan, begitu juga dengan Romdon. Pagi harinya, terdengar suara ketukan pintu yang agak keras yang akhirnya membangunkan mereka berdua. Ternyata itu adalah tukang kredit yang datang. Kalian itu mau coba-coba nipu saya ya? Semua uang yang kemarin kamu berikan itu berubah jadi daun Kamboja. Tukang kredit itu pun langsung mencopoti kabel-kabel TV dan membawa TV itu pulang. Romdon dan Asi pun hanya bisa pasrah. Mereka pun tidak tahu harus bagaimana. Semua uang kini sudah habis, bahkan untuk membeli bahan berjualan pun kini sudah tidak ada. Selesai. Wow, luar biasa. Kisah dari Mas Hoirul Anam ya. Ini kisahnya unik juga ya. Jadi memang ada beberapa kali sih pernah saya mendengar pengalaman-pengalaman dari para pedagang yang memang notabene dagangannya itu dijajakan malam ya. Kisah seperti ini sudah beberapa kali didengar dan memang di sini kan unik. Yang saya soroti sebenarnya adalah semuanya ini berawal dari rasa iri dengki ya dari seorang Mas Romdon kepada bukan partner ya sebenarnya, kepada sesama para penjual nasi goreng, yang mana pas Mas Muhtar ini lebih laku dagangannya, lebih laris dagangannya, padahal mereka berjualan barang yang sama dan di lokasi yang sama. Tapi ini sebenarnya udah nggak bagus nih. Ketika kita berjualan jangan di tempat yang sama lah ya, apalagi barang yang didagangkan yang sama, kecuali dia nasi goreng yang satunya somai lah yang cerita. Nah yang kedua, seharusnya kalau memang dia merasa kalah, dia lakukan sesuatu. Ini nambahin porsi aja dia nggak mau kan, jadi malah yang ada di otaknya cuma iri sampai akhirnya didorong sama istrinya untuk melakukan cara curang, yaitu tanah kuburan disebarkan di dagangannya Mas Muhtar, sehingga akhirnya mungkin gini ya, kalau saya melihat dari apa yang sudah dilakukan, aroma tanah kuburan dari itu, sebenarnya tanah kuburan itu termasuk pesugihan juga mungkin ya. Jadi sosok ibu-ibu ini yang datang ini sebenarnya dari alam gaib, dan dia menjual ratusan porsi itu kepada para penduduk gaib di kampung gaib. Luar biasa. Dan keesokan harinya ternyata uangnya semuanya berubah menjadi daun. Banyak sekali yang bisa kita ambil dalam kisah barusan, terutama yaitu dalam
persiapan untuk bersaing dalam berdagang. Dalam segi apapun selalu akan ada persaingan ya kan, dalam berdagang, dalam YouTube aja ada persaingan. Jadi kita harus siap sama persaingan itu, dan persaingan itu marilah kita bersaing secara sehat. Jadi itu mungkin salah satu hikmah bisa diambil. Dan buat Mas Khairul Anam, terima kasih ya, kisahnya keren banget. Dan semoga kisah barusan bisa menemani malam minggu teman-teman semua dan bisa menghibur hati para teman-teman pecinta penikmat horor, lebih khususnya kepada para subscriber dari channel Lilo Extreme. Buat yang punya pendapat lain, punya komentar lain, silahkan bisa ditulis di kolom komentar. Buat yang suka dengan videonya bisa diklik tombol like, tombol jempolnya. Buat yang belum subscribe, yuk diklik tombol merah subscribe-nya. Jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya. Untuk channel Lilo Extreme kami upload setiap jam 7 malam waktu Indonesia bagian Barat. Dan silakan buat teman-teman yang mungkin punya kisah horor misteri apabila berkenan dibawakan di channel kami, silakan bisa dikirimkan ke nomor telepon yang ada di bawah sini. Dan bebas ya, dalam bentuk tulisan boleh, dalam bentuk rekaman suara boleh, senyamannya teman-teman aja. Untuk yang sudah mengirimkan kisah, kami ucapkan terima kasih. Dan di akhir kata, saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila ada kata-kata saya yang salah ataupun ada kata-kata saya yang kurang berkenan dalam pembawaan kisahnya barusan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Dan sampai berjumpa lagi di konten-konten kami yang selanjutnya, yang pasti tidak kalah ngerinya, yang pasti tidak kalah seramnya, masih bersama saya Ilo di channel Lilo Extreme. Salam sehat sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.